Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josie Imelda Prestia Putri dari kelas 5IA. Di sini saya akan mempraktikkan soal UAS, praktikum akuntansi, di mana soalnya terdiri dari 5. Yang pertama ialah cara menghapus akun Mayop. Yang kedua, cara membuat kode pajak. Yang ketiga, cara mencatat jurnal umum. Dan yang keempat, cara membuat data perusahaan. Dan yang terakhir ialah cara membuat daftar supplier. Baiklah, kita langsung saja mempraktikkan yang pertama, yaitu bagaimana cara menghapus akun pada Mayop. Berhubung di sini kita sudah membuat akunnya, langsung saja kita menghapus akunnya ya, yaitu dengan cara mengklik akun list, lalu kita klik kanan, kita pilih edit, selanjutnya kita klik delete account. Maka secara otomatis akun yang ingin kita hapus akan terhapus dengan sendirinya. Lalu di sini kita klik close. Yang kedua itu bagaimana cara membuat kode pajak. Kode pajak yang disediakan oleh Mayup sampai saat ini belum ada sesuai dengan peraturan pajak yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus membuat sendiri kode pajak atau mengubah kode pajak yang sudah ada. Kali ini saya akan membuat kode pajak, yaitu pajak pertama nilai atau PPN. Dengan cara klik list, lalu kita pilih dan klik teks kode. Selanjutnya kita pilih new. Di bagian teks kode, kita isi menjadi PPN. Kita enter. Di bagian description, kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Di bagian rate, kita ganti menjadi 10%. Di bagian link account for tax collect, kita ganti menjadi paid out. Dan di bagian link account for tax paid, kita ganti menjadi paid in. Selanjutnya kita klik OK. Maka secara otomatis PPN atau pajak pertambahan nilai akan ada di sini. Selanjutnya kita klik close. Oke, yang ketiga kita akan mempraktikkan bagaimana cara mencatat jurnal umum. Di bagian akun di sini kita pilih record journal entry. Di bagian general journal kita isi sesuai dengan yang kita perlukan. Selanjutnya di bagian date-nya kita isi tanggalnya, dan di bagian memonya isi memo yang diperlukan, dan di bagian akunnya isi dengan nomor akun sesuai dengan transaksi. Di sini saya akan mengisinya dengan HD Forecast. Kita klik use account. Selanjutnya di sini otomatis akan muncul namanya pada kolom ya. Lalu kita masukkan angka pada kolom debitnya. Di sini kita masukkan 500.000 saja ya. Terus kita tambah lagi akunnya. Kita isi di sini cash in bank. Kita use account. Maka di kolom name-nya akan terisi otomatis. Di sini kita isi lagi menjadi, pada kreditnya kita isi menjadi 500. Di bagian teksnya kita isi dan ganti menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Kita klik use tag kode. Di sini jika total debit dan kredit sama, maka out of balance-nya bernilai 0. Dan ini bisa kita record dengan cara klik record. Maka secara otomatis cara mencatat jurnal umum sudah terrecord. Di sini kita akan melihat transaksi yang sudah kita record tadi dengan cara klik transaction journal. Maka di sini terlihat yang sudah kita catat tadi. Di sini debitnya 500 dan kreditnya juga 500. Selanjutnya kita klik close. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat data perusahaan pada Mayop.
Pertama kita klik create untuk membuat data perusahaan baru. Lalu kita klik next. Di bagian company information, kita isi company name-nya sesuai dengan nama perusahaan. Di sini kita isi menjadi Polytechnic Negeri Sriwijaya. Di bagian ABN-nya diisi dengan kode pajak perusahaan. Dan di bagian address-nya diisi dengan alamat perusahaan. Lalu phone number-nya kita isi menjadi nomor telepon perusahaan dan fax number-nya diisi dengan nomor fax mail perusahaan dan email address-nya diisi dengan alamat email perusahaan. Selanjutnya kita klik next. Lalu di bagian current financial years diisi dengan tahun terjadinya transaksi. Jika kita mendapatkan soal dan bukti transaksi terjadi di tahun 2022, maka kita mengisi kolom tersebut menjadi tahun 2022. Di sini kita isi misalnya menjadi tahun 2024. Lalu di bagian last month of financial years, dipilih dengan bulan terakhir periode pembukuan. Jadi, kita harus melihat kebijakan akuntansi perusahaan di bagian umum. Jika periode semisal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, maka bisa dipilih bulan Desember di bagian ininya ya. Di sini kita isi saja menjadi bulan Juni. Terus di bagian number accounting period terdapat dua pilihan, ada 12 dan 13. Dalam pemilihan ini disesuaikan dengan kondisi soal. Biasanya ada soal yang kebijakan cuma 12 periode, dan jurnal penyesuaian ditaruh di dalam bulan Desember atau periode 12. Ada juga soal yang meminta menggunakan 13 periode. Dan nanti jurnal penyesuaian ditaruh tersendiri di periode 13. Jika sudah selesai, kita langsung saja klik next ya. Selanjutnya di sini kita langsung klik next saja sebagai pengkonfirmasiannya. Lalu di sini di bagian akun listnya, kita diminta untuk memilih salah satu cara dalam pembuatan daftar akun. Terdapat 3 pilihan ya. Yang pertama, kita memulai dengan daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Yang kedua, kita memulai dengan cara mengimpor akun yang sudah disediakan. Yang ketiga, kita memulai dengan cara membuat daftar akun sendiri. Jika sudah menentukan pilihan, langsung saja kita klik next ya. Di sini saya memilih yang pertama. Lalu kita klik next saja. Selanjutnya masuk ke bagian company name. Di bagian ini kita diminta untuk memilih tempat di mana kita akan menaruh file perusahaan itu. Kalau mau diganti kita bisa klik change. Di sini saya tidak mau mengganti, maka saya langsung saja mengklik next. Di bagian conclusion, di bagian ini terdapat dua pilihan, setup assistant atau comment center. Setup assistant bisa dipilih jika ingin melakukan penyetingan kebijakan perusahaan lagi. Untuk command center akan diarahkan langsung ke menu-menu dalam pengerjaan Mayop. Di sini saya pilih command center saja ya. Maka secara otomatis tampilan awal aplikasi Mayop akan terbuka. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuat daftar supplier. Oke, yang pertama kita klik card file, lalu kita pilih card list. Di sini kita pilih supplier, lalu kita klik. Selanjutnya kita di sini klik new. Kita isi nama suppliernya. Di sini saya isi nama misalnya Yunisa ya. Kita klik enter untuk bisa mengisi alamat suppliernya. Di sini kita pilih dulu menjadi
individual. Oke, addressnya kita isi juga. Oke, kotanya. Bagian PAN nomornya kita isi juga. Jika semuanya sudah terisi, di sini kita klik OK. Maka secara otomatis daftar suppliernya sudah ada. Selanjutnya kita tutup dengan cara klik close. Oke, mungkin itu saja praktikum yang dapat saya praktikan. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.